Halo, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya di video pembelajaran digital. Yang kali ini saya akan coba membawakan materi kewarganegaraan digital dan penelusuran informasi. Oke, materi ini lumayan banyak ya. Sebentar saya besarkan dulu. Oke, baik, sekali lagi kita lanjutkan. Untuk materi kewarganegaraan digital dan penelusuran informasi. Jadi materi yang lumayan banyak, tapi akan coba saya rangkum. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa menambah wawasan atau pengertian ya, ataupun pemahaman tentang kewarganegaraan digital dan penelusuran informasi. Nah, untuk kewargaan digital ini, jadi ada dua materi ini ya, ada kewarganegaraan digital, kemudian yang kedua adalah penelusuran informasi. Jadi untuk menjelaskan penelusuran informasi, kita jelaskan terlebih dahulu kewarganegaraan digital, seperti itu ya. Nah, apa saja yang perlu kita bahas tentang kewarganegaraan ini? Yang pertama, latar belakangnya ya, kenapa materi ini penting sekali untuk disampaikan ya. Yang pertama adalah penggunaan internet saat ini. Penggunaan internet saat ini ya, baik itu menggunakan handphone, menggunakan tablet atau smartphone, kemudian menggunakan laptop ataupun PC, komputer ya, penggunaan yang sangat luas sekali dan penggunaan yang sangat banyak sekali. Jadi akses internet sekarang sudah bisa didapatkan di mana saja ataupun kapan saja. Kalau dulu untuk menggunakan untuk kita menggunakan internet atau mengakses internet itu kita perlu ke warnet ya. Jadi kita ke warnet ataupun di kantor ya, yang memiliki pekerjaan yang di kantornya ada koneksi internet. Kalau sekarang hampir semua lini masyarakat sudah bisa menggunakan akses internet ini ya, bahkan di rumah tidak mesti ke warnet. Kemudian latar belakang berikutnya adalah media sosial atau sosial media, di mana media sosial atau sosial media ini saat ini ya bermunculan sangat banyak sekali, mulai dari yang paling banyak digunakan sampai yang baru-baru, dari luar negeri ataupun yang dibuat oleh suatu perusahaan ataupun perorangan. Apa saja media sosial itu? Ada di antaranya Facebook, Twitter, kemudian YouTube ya, media yang berbasis video dan lain sebagainya. Banyak sekali media sosial yang bisa kita gunakan sehari-hari. Nah, di mana penggunaan media sosial ini dengan syarat yaitu pembuatan email. Sedangkan pembuatan email pun sekarang bisa kita gunakan atau kita bisa daftar menggunakan akun email ini secara gratis ya, untuk pembuatan akun-akun tersebut tadi. Jadi kalau dulu email ini terbatas ya, atau mungkin hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang hanya bisa menggunakan email atau mendaftar email. Kalau sekarang istilahnya siapapun bisa menggunakan atau mendaftarkan email ya, di handphone pun bisa kalau sekarang. Kemudian pembelajaran online ya. Latar belakang berikutnya adalah pembelajaran online, dan kebetulan saat ini juga sedang marak pembelajaran online ya, dikarenakan salah satu alasannya adalah kondisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau dalam masa pandemi COVID-19 untuk saat ini, sehingga pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah ataupun di kampus ya, di universitas itu dilakukan secara online ya, atau bahasa lainnya pembelajaran jarak jauh. Bahkan tidak sedikit karyawan-karyawan atau pegawai yang saat ini juga bekerja online alias WFH atau work from home. Jadi melakukan pekerjaannya di rumah ya, yang sifatnya bisa dikerjakan di rumah, yang sifatnya bisa dikerjakan secara online,
atau bisa dikerjakan di komputer atau di lab maaf, yang sekiranya bisa dikerjakan di di rumah, itu bisa dikerjakan di rumah alias secara online. Nah, itulah latar belakang dari kewargaan digital ini. Konsep kewargaan digital. Eh, Komunikasi antar individu dan beberapa individu sekaligus selain dapat terjadi di dunia nyata juga dapat berlangsung melalui internet yang sering kita sebut dunia maya. Jadi kalau bertemu langsung ada istilah kopi darat, bertemu langsung atau ngobrol langsung. Nah, ketika bertemu di digital atau di internet atau tidak bertatap muka langsung, itu biasanya disebut dengan dunia maya atau dunia internet. Nah, sehingga apa? Ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana yang melalui internet tadi, kita tidak mengenal basic-basicnya, kita tidak mengenal latar belakang orang yang kita ajak berkomunikasi tadi gitu. Oke, makanya kita harus menjalankan komunikasi tersebut dengan aturan-aturan yang berlaku.
teknologi saja. Jadi kalau dulu ya mungkin beberapa tahun ke belakang ada istilah kelas maya ya, dimana kelas maya di sini dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi antara pelajar dan pengajar itu tidak dalam satu ruangan, alias menggunakan komunikasi melalui audio video ya, audio video. Nah, ini dulu kegiatan seperti ini dulu sering dikatakan atau ada istilah dengan pembelajaran kelas maya. Nah, kalau sekarang kegiatan ini tidak hanya dilakukan di tempat yang sama ya. Ada yang mengajarnya di rumah, yang belajarnya di rumah, ataupun pengajarnya di sekolah, kemudian yang diajarnya atau siswanya di rumah ya, atau dosen mengajar di kampus tapi mahasiswanya di rumah dan sebagainya. Jadi pembelajaran ini bukan lagi dilakukan di lokasi atau di tempat yang sama. Yang berikutnya setelah memahami 9 komponen di atas ya, pentingnya etika sekarang, pentingnya etika kewargaan digital. Komponen-komponen tersebut bisa kita sederhanakan dengan menggunakan konsep THINK, THINK, THINK ya. Akronim dari konsep THINK yaitu yang pertama is true atau benarkah. Maksudnya apa benarkah? Benarkah apa yang kamu post atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Artinya ketika kita menerima informasi baik itu dari media internet, chattingan atau media sosial, bahkan dari handphone ya, dari aplikasi WhatsApp, BBM ataupun yang lainnya, apakah benar? Apakah sudah benar informasi tersebut? Kemudian yang kedua atau yang berikutnya adalah it is harmful, menyakitkankah ya. Hurt ya, kurang T, hurt HURT yang ini, hurtful ya, menyakitkankah, apakah menyakitkan perasaan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah it illegal, apakah legal. Jadi apakah sudah ilegal postingan yang kita unggah atau yang kita upload ataupun yang kita baca. Kemudian yang berikutnya adalah is necessary, pentingkah informasinya, penting tidak beritanya, kalau tidak penting tidak usah seperti itu. Yang berikutnya adalah is kind, santunkah apa yang kamu post, apa yang kamu upload, apa yang kamu sebar atau yang kamu share
tidak menggunakan kata-kata yang bisa menyinggung orang lain. Nah itu, jadi konsep dari 9 konsep tersebut ya bisa kita gunakan konsep think setiap kita membaca informasi atau menyebarkan informasi. It's true, benarkah? It's hurtful, menyakitkankah? Kemudian it's illegal, apakah ilegal? Kemudian it's necessary, apakah penting atau pentingkah? Kemudian it's kind atau santunkah gitu. Oke. Jadi itu hal yang harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita menerima informasi dan menyebarkan informasi. Yang terakhir, kita singkat, ada cyberbullying, ada cybercrime atau cyber assessment. Ada intimidasi cyber atau cyberbullying yang biasanya dilakukan untuk atau yang jenjang 17 tahun ke bawah ya. Jadi kalau ketika ada intimidasi cyber untuk orang-orang yang berusia di bawah 17 tahun itu masuk kategori cyberbullying. Kemudian adalah kejahatan cyber ketika saling mengejek, kemudian merendahkan salah satu suku atau merendahkan salah satu individu ketika yang bersangkutan di atas 17 tahun maka masuknya ke cybercrime ya, cybercrime. Kalau tadi di bawah 17 tahun masuknya ke cyberbully ya. Kemudian yang ketiga adalah pelecehan cyber atau cyber assessment. Jadi jika ada pelecehan di online ataupun di internet, maka itu akan masuk ke dalam cyber assessment atau pelecehan cyber. Nah, kemudian karakteristiknya apa saja? Karakteristiknya bisa berupa tulisan, foto, video dan sebagainya yang kita upload ke internet dan bisa disebarkan ke mana saja. Kemudian pelaku biasanya menggunakan nama orang lain ya atau samaran. Jadi banyak sekali pelaku cyber ini menggunakan anonim ya, menggunakan nama orang lain ataupun identitas orang lain, dan kejadiannya bisa kapan saja dan di mana saja, baik itu menggunakan HP atau smartphone atau menggunakan internet. Kemudian apa sih motivasi pelaku cyberbully, cybercrime atau cyber assessment? Biasanya diawali atau alasannya adalah karena motif balas dendam atau frustasi, ingin mencari perhatian, bahkan ada yang melakukan karena iseng semata, hanya bercanda semata, cuman iseng, cuma bercanda. Nah, itu motivasi pelaku cyberbullying, cybercrime atau cyber assessment. Berikutnya tentang hukumnya sekarang. Nah, sebenarnya untuk cyberbullying, cybercrime dan cyber assessment ini ada hukumnya, ada undang-undangnya, yaitu pasal 27 dan 28 dalam bab perbuatan yang dilarang. Hukumannya apa? Yang pertama adalah atau diantaranya adalah 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ketika kita melakukan transaksi elektronik atau ketika kita upload status, ketika kita update status, jangan sampai menyinggung orang lain, menyinggung perasaan orang lain atau menyinggung suku, ras, agama orang lain. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita yang sudah belajar membahas tadi kewargaan digital, apa saja yang harus kita hadapi? Yang pertama adalah putuskan komunikasi. Jadi ketika kalian berada di grup, misalkan grup WhatsApp ataupun grup BBM, grup lain, grup chatting, ketika grup tersebut sudah banyak cybernya ya, maka kita lebih baik keluar dari grup tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah siap mengajukan keluhan, dan yang ketiga adalah ambil tindakan hukum ketika Anda mengalami atau ketika kita mengalami cyber seperti yang di atas tadi. Oke, itu saja mungkin ya untuk kewargaan digital ya, pembahasan kewargaan digital. Jadi untuk konsep internet dan pengambilan informasinya nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Berhubung waktu juga sudah terlalu panjang, jadi kita simpulkan yang pertama bahwa saat ini sudah teknologi sudah semakin maju, sudah semakin canggih, banyak orang menggunakan internet, banyak orang sudah terhubung ke internet. Kemudian kita menjadi pengguna media sosial seperti chatting, Facebook, YouTube dan sebagainya, sehingga ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi di dalamnya, maka kita harus hati-hati dan harus tahu aturan. Jangan sampai kita asal-asalan ya mendapat informasi kemudian asal sebar atau asal share lagi, atau misalkan
ketika kita upload status menyinggung orang lain, menyinggung perasaan orang lain, menyakitkan orang lain, atau bahkan menyinggung ras, agama orang lain, hati-hati, ada pasalnya atau ada hukumnya, yaitu 6 tahun penjara maksimal dan atau 1 miliar rupiah ya. Makanya terakhir adalah sebelum kita bertindak, lakukan konsep think atau THINK. Is true, benarkah? It's harmful, menyakitkankah? Is illegal atau ilegalkah? Kemudian is necessary, pentingkah? Dan satu lagi adalah it's kind, santunkah? Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan kewargaan digital ya. Nanti kita lanjutkan untuk materi penelusuran informasi di video berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.